and today I will explain about kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD, or usually we call it KTSP PAUD. So happy watching guys! Sebelum memasuki ke pembahasan KTSP, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kurikulum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan yang memuat tujuan, isi, bahan ajar, serta cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah mengetahui hakikat dari kurikulum sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai KTSP PAUD. KTSP PAUD merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan lembaga PAUD itu sendiri. Artinya kurikulum ini diterapkan kepada pembelajaran sesuai dengan karakteristik PAUD sendiri, seperti pendidik, sarana prasarana, peserta didik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tujuan KTSP. Tujuan pelaksanaan kurikulum KTSP sendiri adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi daerah, dan permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga PAUD dengan mengacu pada standar nasional Indonesia. KTSP diperlukan oleh lembaga PAUD sebagai acuan dan pedoman untuk yang pertama, menyelenggarakan program lembaga. Yang kedua, melaksanakan berbagai layanan di lembaga tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum KTSP. Dalam pengembangan kurikulum KTSP ini sendiri, pengembang harus memperhatikan yang pertama, keragaman geografis, yang kedua, keragaman potensi sumber daya, yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap lembaga yang berbeda. Yang selanjutnya keragaman kebudayaan dan sosial. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik dari lembaga tersebut seperti pendidik, lingkungan sosial, anak didik, dan lain sebagainya. Nah, keragaman faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pendidik dalam melaksanakan pembelajarannya, serta berpengaruh juga terhadap sekolah dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak, serta kemampuan anak dalam berproses di sebuah pembelajaran tersebut. Dari analisis faktor-faktor tersebut membantu pengembang kurikulum untuk membuat konten kurikulum yang sesuai dengan anak. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam menyusun KTSP. Yang pertama yaitu berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak itu sendiri, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu ada kurikulum dikembangkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan lembaga PAUD itu sendiri, dan kebutuhan anak. Prinsip selanjutnya yaitu mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan anak. Nah, di sini artinya kurikulum PAUD mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang mencakup semua program pengembangan anak yang biasa kita sebut dengan 6 aspek perkembangan, yaitu ada nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, seni, fisik motorik, dan sosial emosional atau yang biasa kita sebut SOSEM. Prinsip yang selanjutnya yaitu program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Nah, di sini artinya kurikulum dirancang untuk tujuan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan dari karakter dan kepribadian anak itu sendiri. Prinsip yang selanjutnya yaitu memperhatikan tingkat perkembangan anak. Nah, di sini tadi sudah ada 6 nilai aspek, sementara di sini ada tingkatan. Jadi secara bertingkat anak tingkat perkembangannya itu saling berkesinambungan. Untuk prinsip selanjutnya yaitu mempertimbangkan cara anak belajar. Nah, kurikulum mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak membentuk pengalaman belajarnya dengan cara belajar anak itu sendiri. Prinsip selanjutnya yaitu holistik integratif. Di sini kurikulum mengembangkan semua aspek perkembangan secara
seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, ataupun layanan perlindungan anak. Nah, untuk melaksanakan layanan holistik integratif tersebut, Satuan PAUD harus bekerja sama dengan pihak-pihak luar seperti puskesmas, posyandu, dan lain sebagainya. Prinsip yang ke-8 yaitu ada belajar melalui bermain. Di sini proses membangun pengalaman bersifat aktif. Anak harus terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan, karena selama bermain anak menggunakan ide-ide mereka untuk hal-hal yang baru. Mereka juga bisa belajar mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi ketika bermain. Prinsip yang ke-9 yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Tentu pihak sekolah wajib memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada anak didik mereka. Yang terakhir adalah prinsip memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Di sini kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur penyusunan kurikulum KTSP sendiri atau yang biasa disebut alur penyusunan KTSP, yang dimana ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada analisis konteks. Di sini para tim pengembang melakukan analisis konteks meliputi mempelajari dan menganalisis dokumen perundang-undangan dan melihat kondisi, peluang serta permasalahan yang ada di lembaga Satuan PAUD. Yang alur yang kedua yaitu penyusunan dokumen KTSP sendiri. Di sini Satuan PAUD melakukan rapat kerja penyusunan kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis dari konteks yang sudah di alur pertama tadi. Terus rapat kerja dipimpin oleh kepala sekolah biasanya, serta peserta rapatnya biasanya dihadiri seluruh warga yang ada di sekolah tersebut. Terus rapat kerja dapat melibatkan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang memang dibutuhkan dalam mengembangkan kurikulum tersebut seperti orang tua. Draft kurikulum dapat dikaji ulang dan direvisi juga. Alur yang selanjutnya yaitu pengesahan dokumen KTSP sendiri. Dokumen KTSP yang telah disusun di tahap atau alur kedua perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti dinas pendidikan setempat dan atau ketua yayasan atau pengelola yayasan tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu apa sih isi dokumen KTSP yang sudah disusun di materi sebelumnya. Isi dari dokumen KTSP sendiri memuat 2 isi. Yang pertama adalah dokumen 1 KTSP, adalah dokumen yang bersifat umum dan biasanya berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik Satuan PAUD itu sendiri, seperti visi, misi, tujuan Satuan PAUD itu sendiri, program pengembangan, indikator pencapaian perkembangan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender akademik atau kalender pendidikan. Selanjutnya yaitu ada dokumen 2 KTSP atau yang biasa disebut juga dokumen program. Nah, dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Dokumen ini biasanya mencakup yang pertama ada program semester atau yang biasa disebut prosem. Terus ada RPPM atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Terus ada RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, dan penilaian perkembangan anak. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. That's all my explain about kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD, and thank you for your attention. Bye bye guys.